Shalom, saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Topik kali ini kita akan membahas yaitu tentang seberapa licin tipu muslihat iblis yang menjatuhkan manusia dalam dosa. Saya akan membahasnya berdasarkan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Di dalam Kejadian 3, 1 sampai 7 ini kita akan melihat sedikitnya ada 3 tipu muslihat iblis yang sangat licin, yang menjatuhkan manusia dalam berbagai-bagai dosa. Yang pertama, berdasarkan ayat 1 sampai 6, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, yaitu iblis menjatuhkan manusia dengan cara step by step. Step by step, tidak langsung dengan pencobaan yang berat, tetapi dengan step by step dari yang kecil makin besar, dan makin besar. Seorang pernah mengatakan, jatuhnya sebuah paku, lepasnya sebuah paku, maka lepaslah satu tapal kuda. Lepasnya satu tapal kuda akan menyebabkan lepasnya atau jatuhnya seekor kuda. Dan seekor kuda yang jatuh akan menyebabkan jatuhnya seorang prajurit. Dan jatuhnya seorang prajurit menyebabkan kalahnya satu pasukan. Dan kalahnya satu pasukan menyebabkan jatuhnya atau kalahnya suatu negara. Satu negara jatuh gara-gara hanya karena dimulai dengan satu paku yang terlepas dari tapal kuda. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat kebenaran ini di dalam kejatuhan manusia dalam dosa oleh tipu muslihat iblis yang licin. Iblis mengajak dialog Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa menjawab dialog itu. Semua boleh, hanya pohon yang di tengah. Karena kalau kami makan buahnya, kami akan mati. Lalu iblis mengatakan hal yang tidak benar, yaitu sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi justru kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu Hawa melihat bahwa buah itu menarik, lalu mulai dipetiknya, dimakannya, lalu diberikan kepada suaminya. Step by step manusia jatuh dalam dosa. James Dobson, seorang konselor Kristen di Amerika, pernah mengonseling seorang yang akan dihukum mati, yang membuat satu kejahatan yang luar biasa, yaitu membunuh orang-orang yang diperkosanya, yang ternyata dimulai dari orang itu, Ted Bundy namanya, yaitu dia kecanduan pornografi. Lalu melakukan dosa yang makin besar, akhirnya dihukum mati. Iblis tipu muslihatnya licin, yaitu menjatuhkan manusia step by step di dalam dosa. Yang kedua, dari Kejadian pasal yang ketiga ini, yaitu ayat 1 sampai 5, kita juga bisa melihat bahwa tipu muslihat iblis yang licin, yaitu membuat kita manusia itu meragukan akan kasih Allah, meragukan kebaikan Allah. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa perkataan iblis yang pertama kepada Hawa yaitu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini buahnya tidak boleh kamu makan, bukan? Masa semua pohon buahnya tidak boleh dimakan? Ini kan menunjukkan suatu pemutarbalikan kebenaran yang membuat manusia itu akan meragukan kebaikan daripada Allah, kasih Allah. Lalu pada waktu Hawa menjawab bahwa semua boleh kecuali satu. Lalu iblis juga mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu makannya. Bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi sepertinya Allah tidak suka kalau manusia itu menjadi seperti Allah. Iblis akan menjatuhkan manusia di dalam dosa melalui meragukan kasih Allah. Saat ini mungkin melalui penderitaan, sakit, penyakit, kegagalan, dan sebagainya. Kita bisa melihat saat ini mungkin orang-orang yang keluarganya, sanak familinya, temannya terkena COVID-19. Atau menderita karena COVID-19 tidak mendapatkan pekerjaan. Atau menderita karena usahanya menjadi sulit dan sebagainya. Ada orang-orang yang kemudian jatuh di dalam meragukan Allah, meragukan kebaikan Allah. Dan itu memang salah satu tipu muslihat iblis untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Yang ketiga, dari ayat 4, 5, dan 6, Kejadian 3 itu kita bisa melihat bahwa tipu muslihat iblis berikutnya yang sangat licin yang menjatuhkan manusia di dalam dosa, yaitu membuat manusia berpikir bahwa hidup di dalam dosa itu menyenangkan. Padahal menyenangkan tapi ujungnya menuju maut, saudara-saudara. Yaitu pada waktu iblis itu berkata sekali-kali tidak akan mati, bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara-saudara, janji iblis itu seolah-olah mau mengatakan bahwa kalau kamu melanggar apa yang dilarang Allah, itu justru akan menyenangkan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan betul saudara-saudara, kemudian Hawa itu melihat buah yang dilarang Allah untuk dimakan, itu menarik.
lalu dia itu mendekati, memetik, lalu memakannya, lalu memberikannya kepada suaminya juga. Iblis akan membawa dengan tipu muslihatnya yang sangat licin untuk menjatuhkan manusia untuk berpikir dosa itu menyenangkan. Kedagingan itu menyenangkan. Hidup yang berhubungan dengan 3T mungkin, harta, tahta, wanita, ketamakan akan kedudukan, juga seksual yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu sepertinya menyenangkan. Tetapi sebetulnya ujungnya menuju penderitaan sejati dan maut. Dan saudara-saudara, bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah jatuh di dalam tipu muslihat iblis yang licin ini mengatasinya? Kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 7, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di dalam mengatasi dosanya, termasuk juga itu diikuti oleh orang-orang di dunia ini, yaitu dengan perbuatannya. Dia ingin mengatasi dosanya, yaitu perbuatan menyemat daun pohon ara, lalu membuat satu pakaian. Tetapi saudara-saudara, ini suatu hal yang tidak mungkin. Dosa tidak mungkin bisa diatasi dengan perbuatan kita. Sebaik apapun perbuatan kita, kita tidak sempurna. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 21, di sana dikatakan bahwa Allah itu membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa, supaya manusia itu memakai kulit binatang. Ini sudah menunjukkan secara mula-mula bahwa sebetulnya dosa atau kita yang sudah jatuh dalam tipu muslihat iblis, jatuh dalam dosa, hanya bisa diatasi oleh satu pengorbanan. Dan itu puncaknya menunjuk kepada Sang Anak Domba Allah sejati, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengatasi akan tipu muslihat iblis yang sudah menjatuhkan kita di dalam dosa. Bagi kita yang belum percaya Tuhan Yesus, percayalah kepadanya, karena hanya di dalam Dia ada jalan keluar sejati dari dosa. Dan juga bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang iblis tetap mau menjatuhkan kita, maka kita perlu bersandar kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya hari lepas hari, jam tiap jam, sehingga kita boleh hidup berkemenangan di dalam Kristus terhadap tipu muslihat iblis, terhadap dosa yang menjerat kita.